Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah inspiratif dari kedalaman hutan yang rimbun tentang persahabatan, keberanian, dan kekuatan kebersamaan yang luar biasa. Siapa di sini yang suka cerita tentang petualangan dan persahabatan sejati? Angkat tangan. Nah, kisah yang akan aku bagikan ini bakal bikin hati kalian hangat dan mungkin saja menginspirasi kita semua. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan terbang, berlari, dan berjalan bersama dalam petualangan kali ini. Bayangkan, sebuah hutan yang sangat rimbun, hijau, royo-royo, dengan suara kicauan burung yang merdu dan gemericik air sungai yang menenangkan. Di sanalah hiduplah 4 sahabat yang meskipun sangat berbeda, tapi punya ikatan batin yang super kuat. Mereka selalu ada untuk satu sama lain, saling membantu dan saling menjaga, persis seperti keluarga. Ada si merpati, dia itu paling lincah di antara semuanya. Bulunya putih bersih, terbangnya gesit, dan selalu jadi yang pertama menemukan hal-hal baru. Pokoknya, kalau ada info terbaru di hutan, dialah sumbernya. Lalu ada si sapi, teman kita yang paling kuat. Tubuhnya besar, tenaganya perkasa, tapi hatinya baik banget. Dia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan kekuatan fisik. Sapi ini ibarat ototnya tim mereka. Kemudian ada si kerbau. Dia bukan hanya kuat seperti sapi, tapi juga punya pikiran yang bijaksana. Kalau ada masalah rumit, kerbau inilah tempat bertanya. Dia tenang, suka merenung, dan punya solusi-solusi cerdas. Dia adalah otaknya kelompok. Dan terakhir, ada si gajah bergading emas. Wah, gajah ini memang istimewa banget dengan gading emasnya yang berkilauan. Dia terlihat sangat agung dan berwibawa. Dia adalah pemimpin alami, punya harisma, dan selalu memancarkan aura ketenangan. Dia ibarat jiwa dan hati tim mereka. 4 sahabat ini, dengan segala perbedaan mereka, justru jadi tim yang tak terkalahkan. Suatu pagi, saat mentari masih malu-malu menyinari ujung dedaunan, merpati sudah terbang tinggi. Dia menjelajahi setiap sudut hutan, dari puncak pohon tertinggi sampai lembah terdalam. Tiba-tiba, matanya yang tajam menangkap sesuatu yang tak biasa. Di balik rimbunnya pepohonan, tersembunyi sebuah gua yang sangat besar. Seolah selama ini tak pernah tersentuh mata. Rasa penasaran merpati langsung memuncak. Dengan gerakan lincah, dia terbang rendah, mendekati mulut gua yang gelap. Semakin dekat, semakin terasa aura misterius dari dalam. Ada apa ya di dalam sana? Pikirnya. Tak ragu, merpati pun memberanikan diri masuk ke dalam gua. Gelap dan lembab, tapi merpati terus terbang ke dalam. Dan alangkah terkejutnya dia. Di tengah gua yang gelap itu, ada sebuah batu besar yang bersinar. Cahayanya keemasan, memancarkan aura magis yang kuat. Merpati belum pernah melihat batu seindah itu seumur hidupnya. Matanya berbinar-binar. Ketika dia mendekat, dia melihat ada tulisan yang terpahat di dekat batu itu. Tulisan kuno yang sudah termakan usia, tapi masih bisa terbaca dengan jelas. Siapa yang mampu mengangkat batu ini akan mendapatkan kekuatan untuk menjaga hutan ini selamanya. Wow, merpati langsung tahu kalau ini bukan main-main. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mungkin kunci untuk masa depan hutan mereka. Tanpa buang waktu, dia segera terbang keluar dari gua secepat kilat. Dia harus memberitahu teman-temannya. Ini adalah petualangan baru yang harus mereka hadapi bersama, teman-teman. Teman-teman, aku telah menemukan sesuatu yang sangat penting, teriak merpati. Dengan napas torenggengga,
Begitu dia sampai di tempat berkumpul mereka, sapi, kerbau, dan gajah bergading emas yang sedang menikmati pagi hari mereka langsung menoleh. "Ada apa, Merpati? Kenapa kamu begitu terburu-buru?" tanya kerbau dengan tenang. Merpati menjelaskan semuanya dengan penuh semangat. Tentang gua misterius, batu emas yang bersinar, dan tulisan kuno itu. Di dalam gua itu ada batu ajaib dan hanya yang memiliki kekuatan besar yang bisa mengangkatnya. "Aku butuh bantuan kalian." Mendengar kata kekuatan besar, sapi langsung merasa terpanggil. "Aku kuat. Mungkin aku bisa mengangkat batu itu," katanya dengan penuh keyakinan. Sapi memang sangat bangga dengan kekuatannya. Dia melangkah maju. Dadanya membusung menuju gua. Teman-teman yang lain mengikutinya dengan harapan. Sesampainya di dalam gua, sapi mengamati batu emas yang bersinar itu. "Wah, besar juga ya," gumamnya. Tapi semangatnya tak surut. Dia memposisikan dirinya, mengumpulkan seluruh kekuatannya, menunduk dan mendorong batu itu dengan sekuat tenaga. Urat-urat di lehernya menonjol, kakinya menjejak tanah kuat-kuat, tapi batu itu tidak bergeming sedikit pun. Sapi mencoba lagi dan lagi, hingga napasnya torenggengga dan keringat membasahi tubuhnya. Namun, batu itu tetap di tempatnya, seolah mengejek kekuatannya. Sapi menyerah, kepalanya tertunduk lesu. "Tidak bisa, aku juga ingin mencoba," kata kerbau yang bijaksana. Dia tahu bahwa kekuatan fisik saja mungkin tidak cukup, tapi dia ingin melihat sejauh mana usahanya bisa membawa hasil. Dengan tubuhnya yang besar dan tenaga yang tak kalah kuat dari sapi, kerbau pun mencoba mengangkat batu itu. Dia menggunakan teknik yang berbeda, mencoba menggeser atau mengangkat dari sisi yang berbeda. Dia mengerahkan setiap ons tenaganya. Tapi, sama seperti sapi, dia pun gagal. Batu itu terlalu berat, terlalu besar, terlalu misterius untuk digerakkan hanya dengan kekuatan fisik semata. Melihat kegagalan kedua temannya, Merpati merasa sedikit putus asa. Batu itu memang terlihat sangat kokoh. Apakah tidak ada yang bisa mengangkatnya? Gajah bergading emas yang selama ini hanya mengamati dengan tenang, kini melangkah maju. Dengan tanduk emasnya yang berkilauan indah, dia mendekati teman Temonia yang sedang dilanda kekecewaan. Suaranya berat dan menenangkan. "Teman-teman, kekuatan fisik bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan di dunia ini. Ada kekuatan lain yang jauh lebih besar dari itu." Sapi dan kerbau mendongak, menatap gajah dengan penuh harap. Merpati hinggap di punggung gajah, penasaran apa yang akan dikatakannya. Kekuatan itu adalah persahabatan dan kerjasama. Lanjut gajah. "Kita berempat memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Jika kita menggabungkan semua itu, tidak ada yang tidak mungkin." Kata-kata gajah bagaikan suntikan semangat bagi mereka semua. Merpati yang cerdas langsung menangkap maksud gajah. "Benar sekali gajah," seru Merpati. "Mari kita coba bersama-sama. Aku akan memimpin dan memberi semangat dari atas. Kamu, sapi, kerahkan seluruh kekuatanmu untuk mendorong. Kerbau, gunakan kebijaksanaanmu untuk mencari cara terbaik dan memposisikan batu. Dan gajah, dengan kekuatan dan gading emasmu, mari kita semua bekerja sama." Mendengar ide Merpati, semangat mereka kembali membara. Mereka adalah tim. Dan sekarang saatnya membuktikan kekuatan persahabatan mereka. Dengan penuh semangat, mereka berempat mulai mengatur strategi. Merpati terbang tinggi di atas batu, memberikan arahan dan semangat dari udara. "Ayo, sapi, dorong lebih kuat. Sedikit lagi." Kerbau, geser ke kiri sedikit. Gajah, dorong dengan gadingmu di sana. Sapi, dengan segenap kekuatannya, mulai mendorong batu itu. Kali ini,
dia tidak sendiri. Ada energi dari Montemonia yang menyertainya. Kerbau dengan pikirannya yang cerdas terus memikirkan posisi terbaik untuk menggeser batu itu. Dia mengamati setiap celah, setiap sudut, dan memberikan instruksi kepada sapi dan gajah. Dan gajah dengan gading emasnya yang kokoh dan kekuatannya yang luar biasa mulai mendorong batu tersebut ke posisi yang tepat. Mereka bergotong royong, bahu-membahu. Merpati tak henti-hentinya memberi semangat. Sapi mengerahkan kekuatannya yang dahsyat. Kerbau menggunakan otaknya yang cerdas untuk mengatur strategi. Dan gajah dengan kekuatan dan bimbingannya. Keringat bercucuran, otot-otot menegang, tapi semangat mereka tak pernah padam. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang batu, tapi tentang masa depan hutan mereka, tentang membuktikan bahwa persahabatan adalah kekuatan terbesar. Akhirnya, setelah usaha keras dan kerjasama yang luar biasa, terjadi keajaiban. Batu itu, yang tadinya tak bergeming, kini perlahan-lahan mulai terangkat. Sedikit demi sedikit, batu itu naik dari posisinya. Cahaya emas yang dipancarkannya pun semakin terang benderang, memenuhi gua dengan kemilau yang indah. Ketika batu itu akhirnya terangkat sepenuhnya, cahaya emas memancar sangat terang, menyilaukan mata. Sebuah kebahagiaan luar biasa melingkupi hati keempat sahabat itu. Mereka berhasil mengangkat batu ajaib itu dengan kekuatan kebersamaan mereka. Mereka saling berpandangan. Senyum bangga dan bahagia terpancar di wajah mereka. Tiba-tiba, dari dalam batu yang terangkat, terdengar suara halus, suara yang penuh kehangatan dan kebijaksanaan. Suara itu menggema di seluruh gua, seolah berasal dari jiwa hutan itu sendiri. Kalian telah membuktikan bahwa dengan kerjasama, semua hal yang tampaknya mustahil bisa dicapai. Kalian tidak mengandalkan kekuatan individu semata, melainkan menggabungkan semua kelebihan dan kekuatan kalian. Keempat sahabat itu mendengarkan dengan penuh kekaguman. Sebagai hadiah atas kebersamaan kalian, atas persahabatan dan semangat gotong royong kalian, lanjut suara itu, hutan ini akan aman dan sejahtera selama-lamanya. Kalian adalah penjaga sejati hutan ini. Sejak hari itu, merpati, sapi, kerbau, dan gajah bergading emas tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga menjadi penjaga hutan yang bijaksana dan sangat dihormati oleh semua makhluk. Mereka mengajarkan kepada semua penghuni hutan bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika kita bersama-sama, saling mendukung, dan bekerja sama. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa kuat kita sendirian, melainkan seberapa kuat kita saat bersatu. Nah, teman-teman, kisah empat sahabat dari hutan ini mengingatkan kita akan satu hal penting. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berinteraksi, kekuatan persahabatan dan kerjasama itu sangat-sangat dahsyat, baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja, atau bahkan di dunia maya. Kalau kita bersatu, saling menghargai perbedaan, dan saling membantu, pasti ada jalan untuk setiap tantangan. Jangan pernah ragu untuk ulurkan tangan, dan jangan pernah takut meminta bantuan, karena kebersamaan itu adalah anugerah terindah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan semangat positif untuk kita semua ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, berikan jempol kalian ke atas. Tinggalkan komentar di bawah tentang pelajaran apa yang kalian dapatkan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu sebarkan kebaikan. Terima kasih banyak sudah menonton.